Pernyataan sikap Front Mahasiswa Nasional FMN Cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur, dimensitv-news.com. Fasilitas pendidikan masyarakat jauh dari kata layak di tengah profit yang didapatkan oleh Balai Taman Nasional Komodo, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan pemerintah Provinsi NTT semakin membengkak. Masyarakat Pulau Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, adalah sekelompok masyarakat yang hidup dan terus berkembang jauh sebelum bangsa kolonial melakukan penjajahan di gugusan Nusantara, Indonesia. Sejak ditetapkannya Pulau Komodo sebagai taman nasional, eksistensi masyarakat di pulau tersebut semakin termarginalkan, mulai dari ancaman relokasi, keterbatasan wilayah kelola rakyat hingga sumber daya manusianya yang dibiarkan begitu saja mulai dari tingkat kabupaten, hingga pemerintah pusat di tengah pendapatan pemerintah dan BTNK yang terus membengkak dalam pengelolaan TNK setiap tahunnya. Pada tanggal 23 Maret tahun 2022 pemerintah Provinsi NTT telah meresmikan SMK Negeri Restorasi Pulau Komodo berdasarkan SK nomor 421, 5/23 DPMP-TSP 4.3/03/2022 dan SK Izin Operasional nomor 421, 5/23 DPMP-TSP 4 tanggal 3 Maret tahun 2022. Beraktivitas dan memakai gedung milik SMP Negeri 4 Satap Pulau Komodo untuk sementara. Beroperasinya SMK tersebut adalah bagian dari rancangan pemerintah Provinsi NTT untuk menunjang kepentingan pariwisata, serta menyiapkan generasi penerus yang mampu bersaing dan menangkap peluang dalam perkembangan pariwisata. Namun hingga saat ini fasilitas gedung sekolah sementara dibangun atas swadaya masyarakat setempat dengan bahan material apa adanya, bambu, kayu dan lain-lain karena SMK tersebut hanya diresmikan namun jauh dari subsidi pendidikan dan bantuan sejenisnya, baik tingkat pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat. Febrianto Bintara, Ketua Front Mahasiswa Nasional FMN Cabang Kupang yang juga merupakan putra daerah Manggarai Barat, memberikan komentar atas situasi pendidikan di Pulau Komodo yang ia anggap diterlantarkan. Ia menjelaskan bahwa pendidikan adalah pondasi dasar dalam menunjang taraf kebudayaan, pengetahuan masyarakat agar lebih baik ke depannya. Dengan demikian masyarakat dengan mandiri dan mampu bersaing menghadapi tantang globalisasi ke depannya. Bagaimana mungkin masyarakat bisa bersaing sesuai dengan kehendak pemerintah provinsi jika pendidikan di Pulau Komodo tidak disentuh oleh negara, sebagai pelaksana dari cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan konstitusi. Masyarakat di Pulau Komodo penuh dengan kesadaran sehingga masyarakat sangat mengharapkan fasilitas pendidikan yang memadai, gedung SMKN Restorasi Pulau Komodo agar tidak harus lagi pergi bersekolah di Labuan Bajo. Pandangan tersebut untuk meminimalisir pengeluaran keluarga setiap bulan. Mengingat biaya kebutuhan hidup di Labuan yang sangat mahal tentu akan menjadi beban bagi keluarga sehingga akan berdampak pada angka putus sekolah. Sementara upah buruh di Labuan Bajo mengikuti UMP di tengah biaya kebutuhan di Labuan Bajo relatif meningkat dibandingkan kabupaten lainnya. Misalnya harga kos yang berkisar Rp750.000 per bulan sementara harga beras Rp15.000 per kilogram. Jika anak kos mengonsumsi beras 1 kg per hari maka dalam 1 bulan pengeluarnya Rp450.000. Jika dikalkulasikan dengan biaya kos, maka dalam 1 bulan pengeluaran keluarga mencapai Rp1.200.000 belum terhitung kebutuhan lainnya seperti pulsa listrik, lauk pauk, transportasi, air dan lain-lain. Sementara UMP NTT Rp2.186.826. Jika dihitung berdasarkan makro dan mikroekonomi maka upah tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga apalagi untuk menabung. Hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat Pulau Komodo. Sehingga pentingnya gedung SMK di Pulau Komodo agar anak mereka tidak lagi harus ke Labuan Bajo, ungkapnya. Pendapatan pemerintah dari pengelolaan TNK terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP, tahun 2018 Rp33,16 miliar dan tahun 2023 mencapai Rp41,05 miliar. Namun SMKN Restor